anak kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan. Janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Berarti di sini makna zalim yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, dan orang-orang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, artinya orang-orang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Di sini para ulama menyebutkan sebuah kaidah bahwasanya ayat Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dan. Al-Qur'an ini ayat yang satu akan menafsirkan ayat yang lain. Dan inilah yang disebutkan dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, mereka tidak mendahulukan apa yang mereka pahami dari sisi bahasa atau dari sisi logika. Mereka mendahulukan memahami ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran terlebih dahulu. Kalau mereka tidak mendapati suatu ayat penafsirannya di dalam Al-Quran, maka mereka mencarinya dari hadis. Kalau mereka tidak mendapatinya dari hadis, barulah mereka kembali kepada ucapan para sahabat. Kalau tidak ditemukan dari ucapan para sahabat, maka mereka akan mencari dari sisi bahasa. Kita lihat yang pertama, Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Di dalam kaidah tafsir, ayat Al-Quran itu yang satu menafsirkan yang lain. Sehingga Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Dan makna tadabbur kata Syekh Utsaimin rahimahullah, at-ta'ammul fil alfaz lil wusuli ila ma'aniha. Makna tadabbur itu seorang mencermati setiap lafaz dari ayat-ayat Al-Quran agar dia bisa sampai kepada makna-makna yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Dan ini tentunya membutuhkan pemahaman terhadap bahasa Arab. Ini mutlak. Kenapa? Karena bahasa Indonesia tidak cukup memiliki padanan setiap kata yang ada di dalam bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia kosakatanya sekitar 500 ribuan. Adapun bahasa Arab kosakatanya berjumlah 12 juta lebih. Sehingga tidak mungkin kita untuk mendapati setiap lafaz bahasa Arab padanannya dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam bahasa Indonesia sendiri kita mendapatkan serapan bahasa, adopsi bahasa dari bahasa Arab. Dan itu banyak sekali. Contohnya misalnya, apa padanan dalam bahasa Indonesia dari kata bahasa Arab nikah atau kawin? Kawin dan nikah ini dari bahasa Arab. Takwin dengan nikah. Takwin itu menggabungkan dua yang tadinya berpisah. Dan nikah pun dari bahasa Arab. Apa bahasa Indonesia nikah atau kawin? Ada. Iya. Seperti itulah contohnya. Jadi tidak cukup kata-kata di dalam bahasa Indonesia untuk menjadi padanan setiap kata yang ada di dalam bahasa Arab. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dari ayat pertama, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif lam ra, kami itulah Al-Quran dengan ayat-ayatnya yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memahami. Baik, kita kembali pada pembahasan kita. Al-Quran, ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Sehingga seorang tidak boleh terburu-buru hanya karena dia memahami bahasa Arab saja, kemudian dia menafsirkan Al-Quran hanya sesuai dengan pemahamannya. Tapi benar-benar Al-Quran ini harus ditafsirkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kita lihat contohnya dari hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana dahulu para sahabat keliru di dalam menafsirkan ayat Al-Quran,
padahal mereka adalah orang yang paling paham tentang bahasa Arab. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala. Ketika turun firman Allah di dalam surat Al-Baqarah berkaitan tentang sahur, kata Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Makan minumlah, yaitu sahur, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Adi bin Hatim dan beberapa sahabat yang lain, mereka pun mengambil benang merah, benang putih dan benang hitam, diletakkan di samping bantal mereka ketika tidur. Dan mereka makan, lihat, oh belum jelas, makan lagi, lihat, belum jelas. Sampai akhirnya matahari benar-benar terang, artinya belum sampai terbit, kira-kira sekitar setengah jam setelah fajar, itu kan mulai tersebar cahaya fajar walaupun matahari belum naik di 0 derajat horizon, tapi sudah mulai terang. Sampai akhirnya mereka benar-benar terang baru berhenti makan, berarti sudah lewat waktu sholat subuh. Berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makna ayat tersebut tidak seperti yang kalian paham. Hingga Allah menurunkan firman-Nya, minal fajr, yang dimaksud dengan benang putih adalah terangnya siang dan benang hitam adalah gelapnya malam, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yang dimaksud adalah fajar. Berarti di sini tidak boleh seorang hanya karena pemahamannya dengan bahasa Arab kemudian dia menafsirkan Al-Quran tanpa merujuk terlebih dahulu kepada ayat Al-Quran yang lain yang menafsirkan ayat tersebut. Ini harus dipahami. Dan banyak seperti sebagian orang, para teroris misalnya, yang menggunakan ayat-ayat di dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Mereka menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, sehingga mereka mengatakan tauhid dan seterusnya. Mereka melakukan pengeboman di negeri-negeri kaum muslimin, dan ini semuanya adalah hal-hal yang keliru di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena ternyata ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bukan cuma satu, ada 3 secara berurutan di dalam surat Al-Maidah. Tapi karena waktunya cukup, harus kita kejar sampai syuruk, kita ringkas mudah-mudahan di waktu ini kita bahas secara tuntas tentang ayat-ayat membantah para teroris. Intinya di dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Imarah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kata Rasulullah, ma'aqamu fikum shalah, selama mereka masih mendirikan salat, mereka masih muslim, banyak motif yang membuat mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga kata Abdullah bin Abbas, itu adalah kufur duna kufrin, itu adalah kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi ada namanya kekufuran di bawah kekufuran. Apa maksudnya kekufuran di bawah kekufuran? Seperti yang disebutnya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala di dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa, diperlihatkan kepada neraka, ternyata mayoritas penduduknya adalah wanita. Yakfurna, perhatikan lafaz yakfurna. Kata Rasulullah, ini dikarenakan mereka kufur. Maka para sahabat bertanya, kata Abu Sa'id, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka menjadi mayoritas penghuni neraka karena mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ini dikarenakan mereka kufur, artinya tidak berterima kasih terhadap suami mereka dan tidak berterima kasih terhadap pemberian suami mereka. Kemudian Rasulullah merinci seperti apa bentuk tidak terima kasihnya. Idza ahsanta ila ihdahunna dahr, thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Jika engkau berbuat kebaikan kepadanya sepanjang tahun,
dan dia melihat dari satu saja kesalahan, dia langsung mengambil kesimpulan, wahai suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Padahal selama ini semuanya dari suaminya. Maksud hadis ini, ada namanya kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Nah, bagaimana cara memahami ini? Kita harus mengembalikan pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap hadis kepada bagaimana Rasulullah menjelaskan agama ini kepada sahabat-sahabatnya. Inilah yang disebut dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhajus salaf, yaitu orang-orang yang menjadikan pemahaman agamanya seluruhnya dikembalikan kepada bagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabatnya memahami agama ini, bukan memahami agama ini dengan pemahaman pribadi dari kantong sendiri. Baik, maka di sini kata penulis rahimahullah membawakan ayat dari firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka di atas petunjuk. Keamanan yang dimaksud di ayat ini, keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di akhirat kelak semua objek-objek yang diibadahi selain Allah pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Semua objek-objek yang diibadahi selain Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik itu patung, pepohonan yang diibadahi selain Allah, benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan selain Allah, semuanya ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan para nabi yang diibadahi selain Allah? Seperti Nabi Isa alaihissalam diibadahi selain Allah, Nabi Uzair diibadahi selain Allah, juga malaikat diibadahi selain Allah. Seperti misalnya yang Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Dan mereka menjadikan antara Allah dengan jin ini ada hubungan pernikahan. Ini akidah orang-orang kafir Arab. Mereka menjadikan antara Allah dengan jin ada hubungan pernikahan, dan malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ini subhanallah, ini akidah mereka. Dan Allah bantah itu sangat gamblang di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Fasubhanallah, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Kemudian Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya, mengecualikan dari objek-objek yang diibadahi selain Allah. Kata Allah, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yawmukum alladzi kuntum tu'adun. Kata Allah, adapun hamba-hamba kami yang telah mendapatkan rahmat dari kami, yaitu para malaikat, juga para nabi yang diibadahi selain Allah, dan orang-orang saleh yang diibadahi selain Allah. Dan itu ada di dalam kuburannya atau dibuatkan patungnya, ini banyak yang diibadahi selain Allah, seperti yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh. Baik, mereka itu akan mendapatkan keamanan di hari kiamat kelak, dan mereka mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan ini. Kemudian beliau membawakan hadis Ubadah bin Samit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh." Siapa saja yang bersaksi, berikrar bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah, dan dia juga bersaksi bahwasanya Isa ini adalah ruh dari Allah dan kalimat dari Allah. Kita akan jelaskan nanti apa makna Isa ini ruh dari Allah dan kalimat Allah.
Kemudian dia juga bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu pasti adanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Artinya derajat tingkatannya di surga sesuai dengan kadar amalan. Perhatikan hadis ini. Siapa saja yang berikrar, bersaksi, bersyahadat seperti yang disebutkan ini, maka Nabi SAW pastikan orang tersebut masuk surga. Dan ini diantara keutamaan seorang yang mengucapkan La ilaha illallah. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa saja yang ucapan terakhirnya ketika meninggal La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini diantara keutamaan La ilaha illallah. Namun sebagaimana kita sebutkan tadi, Al-Quran menafsirkan yang satu terhadap yang lain, begitu juga hadis yang satu menafsirkan yang lain. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan ada sebagian orang yang mengucapkan La ilaha illallah, namun di akhirat kelak Allah mencampakkan orang ini di dalam neraka yang paling dangkal, di dasar neraka. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, ada manusia-manusia semasa hidupnya ia mengucapkan La ilaha illallah, tapi di akhirat ia berada bersama orang-orang kafir yang tidak pernah mengucapkan La ilaha illallah. Kata Allah di dalam surat An-Nisa tentang orang-orang munafik, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di neraka paling dasar dan engkau tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Dan Allah sebutkan juga di surat An-Nisa, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik bersama orang-orang kafir di dalam neraka jahanam bersama-sama. Ini ada apa nih? Kok dia mengucapkan? Kita harus pahami, seorang tidaklah dikatakan munafik kecuali semasa di dunia dia mengucapkan La ilaha illallah. Karena kalau dia tidak pernah mengucapkan La ilaha illallah, tidak dikatakan munafik, tapi dikatakan kafir. Lalu gimana nih? Subhanallahilazim. Ternyata mereka ini mengucapkan La ilaha illallah namun tidak memenuhi syarat La ilaha illallah. Sebagaimana halnya sholat yang kita kerjakan, ada syarat-syaratnya. Siapa saja yang mengerjakan sholat tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Contohnya, ulama Syafi'iyah juga Hanabilah menyebutkan syarat sah salat ada 6. Ada yang mengatakan 5, ada yang 9. Syafi'iyah 9 misalnya. Intinya mereka sepakat bahwasanya bersuci, berwudu adalah syarat sahnya salat. Siapa saja yang salat tanpa berwudu maka tidak diterima salatnya. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat yang dilakukan seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Maka kalau ada orang misalnya masuk masjid dari toilet habis buang air kecil misalnya, dia enggak berwudu, datang masuk langsung takbiratul ihram dan dia sadar dia belum berwudu. Dia mulai takbiratul ihram, dia baca iftitah, dia baca al-fatihah, dia baca surat pendek, kemudian dia takbir dan seterusnya sampai salam. Apa hukum salat ini? Tidak sah dan dia disuruh mengulangi salatnya. Begitu juga La ilaha illallah, ketika seorang mengucapkannya dia harus memenuhi syarat-syaratnya agar La ilaha illallah ini bermanfaat baginya. Allah sebutkan di akhir surat Az-Zukhruf 2 ayat sebelum terakhir, sebelah kiri bagian bawah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Dan tidak bermanfaat di hari kiamat kelak syafaat
kecuali bagi orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran, bersaksi dengan al-haq, mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mereka mengetahui memenuhi syarat la ilaha illallah. Apa syaratnya? Disebutkan para ulama dari rangkuman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 7 syarat. Wa bisyurutin sab'atin qad quyidat idza wa fi nususil wahyi haqqan waradat wa annahu lam yantafi qailuha binutqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyad fadri ma aqulu was-sidq wal ikhlas wal mahabbah waffaqaka Allah lima ahabba. Diringkas oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya Manzumah Sulamil Usul ila Ilmi Usul tentang syarat la ilaha illallah ada 7. Dan tidak bermanfaat siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali dia memenuhi 7 syarat ini. Tapi kita akan sebutkan 7 syarat ini penjelasannya pada episode-episode berikutnya insyaallah. Nah, sekarang kita ingin menyelesaikan setiap pertemuan satu bab. Dan kita insyaallah istiqamah, Allah anugerahkan kita usia dan kesehatan sehingga kita bisa tetap hadir di majelis ini bukan untuk mencari duniawi, bukan untuk mencari jabatan, pujian orang, semata-mata motivasinya adalah kita ingin mengetahui tentang la ilaha illallah dan kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah menjadikan akhir dari ucapan kita ketika meninggalkan dunia ini la ilaha illallah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, siapa saja yang ucapan terakhirnya ketika meninggalkan dunia la ilaha illallah dia akan masuk surga. Baik, kemudian penulis membawakan hadis ini, siapa saja yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Di sini kita mungkin ada sedikit yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Kenapa selalu ada tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah? Nah, ini kita jelaskan sedikit 3 menit insyaallah mudah memahaminya. Jadi gini, kalau kita mengatakan ini kita nggak akan singgung dari sisi bahasa Arab, ada namanya mubtada khabar. Ini kita nggak akan singgung karena mungkin tidak semua memiliki dasar muqaddimah untuk bisa memahami. Tapi secara ringkas, jadi gini, ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kita lihat apakah benar realitanya demikian, baik itu di dalam nas Al-Quran atau di dalam realita kehidupan kita. Kalau seorang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, realitanya apakah benar di muka bumi ini tidak ada yang diibadahi kecuali Allah? Atau ada Tuhan-Tuhan yang diklaim oleh penyembahnya sebagai Tuhan? Ada. Orang-orang Jepang yang menyembah matahari, mereka sudah mengangkatnya sebagai Tuhan. Orang-orang Nasara yang menyembah Isa bin Maryam, Yesus, mereka telah mengangkatnya sebagai Tuhan. Orang-orang kaumnya Nabi Nuh yang menyembah Wat, Suwa, Yahud, Ya'ud, dan Nasr, ini adalah patung yang asalnya orang-orang saleh yang meninggal, kemudian mereka terlalu berlebihan di dalam mengkultuskan orang saleh, mereka pun membuat gambarnya, kemudian patungnya. Sebagaimana disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam menafsirkan ayat di dalam surat Nuh. Mereka ini diibadahi selain Allah. Ada patung, ada pohon yang dianggap keramat, ada benda-benda keris dan seterusnya. Bahkan ada yang menyembah sapi. Ada tidak? Tikus, ada yang menyembahnya. Berarti realita menolak untuk kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena buktinya ada Tuhan selain Allah yang diibadahi selain Allah. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud, kata Allah, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Dan tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi selain Allah. Allah sebutkan mereka punya Tuhan selain Allah. Dan juga di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً. Tidak ada yang hafal surat Yasin. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً
la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdhar. Dan mereka menjadikan selain Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Berarti kalau kita terjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, apakah sesuai realita? Tidak sesuai realita. Karena selain Allah ada Tuhan yang diibadahi selain. Lalu apa yang Allah nafikan dari Tuhan-Tuhan selainnya? Ternyata yang Allah nafikan, yaitu yang Allah tolak, adalah keberhakan di dalam menerima ibadah. Allah berfirman pada dua tempat di dalam surat Al-Hajj dan di dalam surat Al-Quran, kata Allah, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Demikianlah karena Allah satu-satunya yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Adapun yang mereka ibadahi selain Allah semuanya batil, tidak berhak menerima dan diserahkan kepadanya ibadah. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, suatu objek tidak berhak diserahkan kepadanya ibadah kecuali memenuhi 3 hak. Dia yang bisa mencipta, bisa mengatur, makna mengatur itu menghidupkan, mematikan, kemudian memberi rezeki, menahan rezeki, memberi penyakit, memberi kesembuhan, ini namanya mengatur. Dan hanya dia yang bisa memiliki alam semesta ini, dialah yang berhak untuk kita serahkan kepadanya ibadah. Adapun yang tidak bisa mencipta, yang tidak bisa mengatur hidup kita, yang tidak memiliki kita, justru sebaliknya kita yang memiliki objek tersebut, apa alasan kita untuk beribadah kepadanya? Patung misalnya, apa alasan kita untuk beribadah kepada patung ini? Apa dia yang telah menciptakan kita? Justru sebaliknya, manusia yang membuat patung tersebut. Sementara ibadah itu muqabil syukur. Allah sebutkan makna ibadah di dalam surat Al-Imran. Ibadah ini adalah bentuk kesyukuran. Syukur apa? Syukur karena Allah sudah menciptakan kita. Syukur karena Allah mengatur hidup kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, supaya kalian bisa bersyukur. Jadi seorang itu kapan dikatakan dia bersyukur? Ketika dia merendahkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang mengatakan dia bersyukur dengan lisannya tapi dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat dan seterusnya, maka dia dikatakan tidak bersyukur, berdusta. Baik, jadi ini kenapa selalu ketika kita mengatakan menafsirkan la ilaha illallah, selalu kita menafsirkannya, menerjemahkannya tidak ada Tuhan yang berhak diserahkan kepadanya ibadah, atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu secara ringkas. Ternyata 7 menit ternyata. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Makna hamba, dia tidak boleh diibadahi karena dia hamba, bukan pencipta. Rasul, dia sebagai utusan Allah, maka tidak boleh didustakan. Jadi Rasulullah tidak boleh diibadahi, tapi juga tidak boleh didustakan. Dan siapa saja yang juga bersaksi bahwasanya Isa hamba Allah, ketika dia hamba maka tidak boleh diibadahi, tapi tidak boleh juga didustakan. Wajib bagi seorang muslim mencintai Nabi Isa. Siapa saja yang tidak beriman kepada Nabi Isa, maka dia tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa saja yang mengingkari satu rasul, sama saja dia telah mengingkari seluruh rasul. Siapa saja yang mengingkari satu rasul, maka dia telah mengingkari seluruh rasul. Dalilnya di dalam surat Asy-Syu'ara, surat para penyair, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara, "Kadzdzabat qaum Nuhin al-mursalin." Dan kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Perhatikan di sini. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal Nabi Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, juga di dalam surat Al-Ahzab, juga dalam surat Asy-Syura. Juga di dalam Sahih Bukhari, manusia mendatangi
Nabi Nuh mereka mengatakan anta awwal rasul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama. Tapi perhatikan, cuma satu rasul yang diutus kepada kaumnya Nabi Nuh, dan dia rasul pertama. Tapi ketika kaumnya mendustakan Nabi Nuh, Allah mengatakan kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Berarti siapa saja yang mendustakan satu rasul, maka dia telah mendustakan seluruh rasul. Maka seorang wajib beriman kepada Nabi Isa, bersaksi bahwasanya Nabi Isa ini adalah hamba yang tidak boleh diibadahi, namun dia juga rasul yang tidak boleh didustakan apa yang dia bawa. Juga kemudian dia bersaksi bahwasanya Isa itu adalah kalimat Allah. Kalimat Allah, yaitu Isa ini Allah ciptakan dari kalimat kun. Maka fayakun, maka jadilah Isa. Sebagaimana dari Adam Allah ciptakan dari kalimat kun, fayakun, maka jadilah. Sebagaimana ruh kita semua juga berasal dari kata kun, hingga jadilah. Sebagaimana Nabi Isa ruh yang Allah ciptakan, Nabi Adam ruh yang Allah ciptakan, juga kita semua ruh yang Allah ciptakan. Kenapa Allah tambahkan di dalam bersaksi tentang Nabi Isa dan ruh serta kalimat dari Allah? Di sini agar manusia tidak memahami bahwasanya penciptaan Nabi Isa ini berdiri sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa tidak ada keistimewaan. Bahkan Allah bantah orang-orang Nasara di dalam surat Al-Imran, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam." Permisalan Nabi Isa di sisi Allah tidak lebih hebat dari Nabi Adam. Kalau seandainya kalian mengangkat Nabi Isa hanya karena penciptaannya yang berbeda dari manusia yang lain, kata Allah, seharusnya kalian lebih pantas menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Karena Nabi Isa, seharusnya kalian menjadikan Nabi Adam lebih layak untuk menjadi Tuhan. Karena Nabi Isa terlahir masih dari seorang ibu hanya tanpa ayah. Adapun Nabi Adam tidak terlahir dari seorang ayah, juga tidak dari seorang ibu. Kemudian dia bersaksi bahwasanya surga itu hak adanya dan juga neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya, itulah tingkatannya di surga kelak. Dan dalam hadis Itbah Ibni Malik dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadisnya sangat panjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Allah mengharamkan bagi neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yang ketika dia mengucapkannya semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan yang luar biasa dari la ilaha illallah. Makanya kita juga Pak, seorang muslim walaupun dosa apapun yang dia lakukan, sebesar apapun dosanya, selama dia tidak melakukan kesyirikan, awas, hati-hati. Jangan kita terburu-buru menghukumi orang tersebut, apalagi langsung mengatakan, udah neraka dia. Ini gak boleh. Karena kita gak tahu, mungkin orang ini dosanya banyak, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia mengucapkan la ilaha illallah benar-benar keluar dari dalam hatinya. Dengannya ia mengharapkan wajah Allah. Ini jangan terburu-buru. Nanti kita akan sebutkan hadis-hadis dua lagi, kita ingin selesaikan. Intinya kita jangan terburu-buru ketika melihat seorang muslim tapi dia berdosa, preman misalnya, jangan terburu-buru. Kita nggak tahu seorang itu akhir kehidupannya seperti apa. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Hakim Abu Abdullah, kata Nabi SAW, suatu saat Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kepadaku satu zikir yang khusus untuk, yang tidak pernah diucapkan oleh manusia, yang paling afdal." Artinya Nabi Musa ingin meminta sesuatu yang istimewa dari Allah yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Apa kata Allah? "Wahai Musa, engkau mau yang kau minta? Qul la ilaha illallah." Kalau begitu ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, "Tapi kan ya Allah, hamba-hambamu yang lain juga mengatakan itu." Nabi Musa ingin zikir khusus, tapi yang terbaik. Allah berikan yang terbaik, tapi Allah ajarkan kepada seluruh manusia. Kata Allah, "Wahai Musa, la ilaha illallah ini adalah ucapan yang terbaik, zikir yang paling utama.
Kalau seandainya la ilaha illallah ini ditimbang di satu, jadi timbangan itu dulu ada cawan, ada 2 cawan, yang kanan dan kiri. Kata Allah, wahai Musa, kalau seandainya la ilaha illallah diletakkan di salah satu cawan, dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi diletakkan di cawan yang lain, maka niscaya la ilaha illallah ini akan lebih berat daripada seluruh makhluk. Maka tidak ada kalimat yang lebih afdal dari la ilaha illallah. Ketika Hajjatul Wada' Nabi SAW di saat beliau wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, kata Nabi SAW, khairu yaumin yaum Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah, dan ucapan terbaik yang aku katakan juga nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian hadis yang terakhir dibawakan oleh penulis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Hafalkan hadis ini. Kalau seandainya bapak-bapak enggak hafal hadis kecuali ini, hafalkan. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak manusia, wahai hamba, kalau seandainya dosamu begitu besar hingga sebesar bumi dan engkau datang menjumpai wafat dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangkan kepadamu ampunan yang lebih luas daripada dosa yang engkau lakukan. Syaratnya apa? Engkau datang menjumpaiku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sangat luar biasa, keutamaan la ilaha illallah. Silakan. Oh, gimana? Ada tanya jawab? Nah, alhamdulillah dengan kita berusaha untuk ringkas, kita selesai dari bab ini, bab tentang keutamaan tauhid. Dan betapa tauhid ini sangat luar biasa di dalam menghapuskan, menggugurkan dosa seorang. Sebaliknya, sebesar apapun amalan yang dilakukan seseorang, sebanyak apapun ibadah yang dikerjakan oleh seseorang, kalau dia melakukan kesyirikan satu saja, terhapus seluruh amalan. Misalnya ada seorang sejak baligh, dia tiap tahun haji, tiap bulan umrah, sholat 5 waktu di masjid gak pernah ketinggalan, sholat sunnahnya rawatib, sholat malam, sholat witir gak pernah absen, puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud, sedekahnya luar biasa, bangun masjid dan seterusnya. Tapi dia melakukan satu kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, maka terhapus seluruh amalannya dari awal sampai akhir, tidak ada yang tersisa, dan di akhirat kelak ia kekal di dalam neraka. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi sebelumnya, jika engkau melakukan kesyirikan satu saja, terhapuslah seluruh amalan yang telah engkau lakukan. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah, kata Allah, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khasyiyah, 'amilatun nasibah. Disebutkan di Ibnu Katsir rahimahullah pada tafsir 'amilatun nasibah, amalan yang mereka capek melakukannya. Kata Ibnu Katsir, penduduk neraka ini semasa hidup di dunia mereka beramal, mereka bekerja, mereka beribadah sampai capek, mereka mengeluarkan harta, mereka mengerahkan tenaga dan energi, meluangkan waktu untuk beribadah, tapi mereka melakukan kesyirikan, dan semuanya itu menjadikan kecapean yang merugikan bagi mereka. Ini subhanallah. Maka pentingnya bagi kita untuk mempelajari tauhid, memahami apa itu tauhid, mengerti la ilaha illallah,
mengetahui syarat-syaratnya yang akan kita sebutkan nanti, kemudian kita berusaha untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga penting bagi kita untuk mengetahui apa itu kesyirikan, seperti apa jenis-jenisnya, apa pengantar-pengantar kepada kesyirikan, agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Karena di dalam hadis Abu Bakar, dengan ini kita tutup sebelum tanya jawab insyaallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis yang sangat mengerikan. Kata Rasulullah, "Asyirku fi ummati akhfa min dabibin namlati sauda ala sakhatis sama fi lailatul dhalma." Wahai Abu Bakar, kesyirikan di tengah-tengah umatku ini lebih samar dari tapak kaki semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Kebayangkan semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, kelihatan kan? Enggak, sangat samar. Iya. Kita kasih contoh Pak. Seorang ketika umrah atau haji, ambil smartphone, bang, tolong bang, di depan Ka'bah, tolong foto dulu. Mungkin orang mengatakan, Ustaz, biasa, semua orang melakukan hal tersebut. Tapi ingat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang syirkul khafi, syirik kecil yang samar ini. Kata beliau, an yusalliya rajul fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari ilaih, yaitu seorang yang sholat dan dia berusaha memperbaiki sholatnya, memperindah sholatnya, karena dia melihat ada orang yang sedang melirik kepadanya. Tolong foto itu, kayak khusyuk banget. Hati-hati, itu bisa menjadi syirik yang tanpa kita sadar. Kita udah capek meninggalkan negeri kita, ada yang udah menabung, ada yang udah jual aset untuk haji, kemudian digugurkan dengan hal-hal yang sangat sepele hanya karena kita butuh pengakuan dari orang lain. Dan di dalam surat Al-Insan ini indah sekali. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa syukura. Kata Allah, di antara sifat penduduk surga ketika hidup di dunia, mereka selalu memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu miskin, yatim, atau tawanan perang. Walaupun dia non-muslim, wajib diberikan makan, diberikan kebaikan kepadanya. Kemudian kata Allah, mereka ini ketika memberikan makan tersebut, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian ini semata-mata mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menantikan ucapan terima kasih dari kalian atau balasan. Makanya para ulama mengatakan, di antara kerugian seseorang setelah dia memberikan kebaikan pada orang lain, dia mengatakan, doakan saya ya. Awas, hati-hati. Jangan meminta didoakan setelah kebaikan yang kita berikan. Berarti kita mengharapkan sesuatu. Kata Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Pada ayat-ayat setelahnya, kata Allah di akhirat kelak, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Wahai penduduk surga, setelah mereka masuk di dalam surga di akhirat kelak, inilah balasan kalian dahulu yang kalian tidak minta dari manusia. Inilah surga, balasan kalian dahulu yang kalian tidak minta dari manusia. Dan perbuatan kalian Allah yang memberikan terima kasih. Masyaallah, Allah yang berterima kasih kepada kalian karena kalian dulu tidak mengharapkan dari makhluk. Maka dikhawatirkan orang-orang yang mengharapkan semuanya dari makhluk, dia akan disuruh untuk meminta balasannya kepada makhluk. Di dalam Sahih Muslim dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'an syirik. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, taraktuhu wa syirka." Aku, kata Allah, yang paling tidak butuh dengan sekutu. Siapa saja yang melakukan amalan, dia meniatkan kepada selainku, maka silakan dia minta balasannya kepada yang dia niatkan. Ini subhanallah. Kita sudah pernah gambarkan, ada seorang A didatangi oleh perusahaan B. Dia mengatakan, wahai A, engkau kerja di tempatku, dan sebagai balasan nanti di tanggal 1 bulan depan engkau akan mendapatkan upah dariku misalnya 50 juta.
Kemudian setelah mulai bekerja, ternyata dia bekerjanya pada perusahaan C yang ingin memberi gaji dari perusahaan B, diberikan job desk-nya oleh perusahaan B, tapi kerjanya kepada perusahaan C. Ia kerja sebulan penuh ke perusahaan C, tidak sama sekali kepada perusahaan B. Setelah masuk tanggal 1, dia minta gajinya ke perusahaan B. Benar gak? Dia minta gaji ke perusahaan B. Layak gak diberikan gaji? Gak layak. Maka orang-orang yang melakukan amalan meniatkan kepada selain Allah, kata Allah, "Tatu wa syirka", minta balasanmu kepada yang kau niatkan, kepada objek yang kau niatkan. Dan inilah penting kita untuk mempelajari tauhid dan menjauhi kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik, hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian kita berkesempatan hari ini. Silakan untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan. Ada. Silakan dari Pak Heru terlebih dahulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz. Ustaz, apakah ini termasuk sirik ya? Saya pernah diminta mendesain satu bangunan rumah tinggal kurang Chinese ya, kurang Chinese, kurang Jawa. Kemudian saya dikasih meteran dengan bahasa Tionghoa itu yang dari meterannya itu ada huruf merah, ada beberapa angka yang hurufnya merah. Dan dia bilang tolong nanti didesainkan ukuran kusen saya jangan sampai jatuh ke tanda merah ini. Jadi kalau tanda merah ini berarti menurut mereka kan tidak bagus. Yang pertama. Yang kedua, dia juga minta anak tangga itu hitungannya lahir, tumbuh, tua, mati. Jadi itu tangga pertama lahir, tangga kedua tumbuh, ketiga tua, dan keempat mati. Nanti sampai tanggalnya itu jangan sampai jatuh tua atau mati. Itu termasuk sirik apa enggak? Terima kasih. Baik. Iya, ini sama dengan ketika kita datang ke gedung-gedung bertingkat, lantai 4 gak ada, lantai 13 gak ada. Iya. Jadi ja'al sababan laysa ja'al syai' sababan laysa bisababi syirkun asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak pernah menjadikan sebagai sebab, maka itu syirik kecil. Contohnya di dalam hadis Imran bin Husain, kita sudah sebutkan dan kita ulangi insyaallah agar bisa lebih mantap kita memahaminya. Di dalam hadis Imran bin Husain, Nabi SAW melihat seorang sahabat mengenakan gelang dari benang, dari watak senang, pernah lihat senang hitam? Ya, itu watak. Lalu Nabi SAW bertanya, "Mahadi?" Wahai sahabatku, apa yang kau pakai? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, minal wahiyah." Ya Rasulullah, aku sengaja memakai gelang dari benang ini untuk menurunkan dan mengobati demam. Untuk mengobati demam. Apa kata sehat? Cabut ini. Fa'innaha la taziduka illa wahna. Karena objek seperti ini tidak akan memberikan sesuatu bagimu kecuali kelemahan. Wa innaka law tawahi 'alaika ma aflahta abadan. Dan kalau kau meninggal dalam keadaan ini masih di tanganmu, engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya karena itu kesyirikan. Para ulama menjelaskan kenapa bisa menjadi syirik. Jadi di dalam alam semesta ini ada hal-hal yang Allah jadikan hubungan sebab akibat. Artinya ketika seorang melakukan sebabnya, maka terjadi akibat. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dari madu asli bisa menyembuhkan. Ternyata setelah dicek secara ilmiah, memang ada zat-zat yang bisa menyembuhkan, atau propolis misalnya, ataupun yang lain. Atau pengobatan-pengobatan tradisional seperti daun sirsak atau daun pepaya untuk menurunkan demam, karena memang zat pahitnya itu tidak disukai oleh virus. Karena virus itu lebih suka dengan yang namanya yang manis-manis. Ya, jadi bukan bapak-bapak aja yang suka yang manis-manis saja, Pak, tapi virus juga. Makanya ketika demam disarankan minum sambiloto atau daun pepaya, atau misalnya yang lebih pahit lagi brotowali.
Kenapa? Karena memang virus ini nggak suka yang pahit-pahit. Dan kalau dikasih karbohidrat, virus itu lebih cepat untuk membelahnya. Intinya, ada sesuatu yang memang Allah jadikan di alam semesta ini sebab untuk suatu hasil. Maka ketika seorang sedang demam karena virus, lalu dia minum perasan daun pepaya misalnya, maka ini boleh. Kenapa? Karena secara pengalaman manusia itu memang bisa bekerja, dan juga dari sisi ilmu pengetahuan memang virus ini tidak suka yang pahit-pahit, dan itu menjadi sebab untuk kesembuhan. Adapun gelang dari benang, sejak kapan benang ini dipakai di tangan, virusnya di dalam tubuh, tiba-tiba virus ini bisa mati? Ada nggak pengalaman manusia seperti itu? Kita kasih gambaran lebih konkret lagi. Seorang takut kepada harimau dengan seorang takut kepada pohon kerang. Para ulama mengatakan takut kepada harimau ini boleh, wajar. Tapi kalau takut kepada pohon, maka ini syirik. Kenapa takut kepada harimau ini boleh? Karena memang Allah jadikan tabiat harimau ini hewan buas. Setiap dia melihat ada mangsa di depannya, dia akan langsung menerkamnya. Maka kalau seorang melihat ada harimau, dia berlari, maka dia berlari masih dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah jadikan harimau ini hewan buas. Suatu tindakan bodoh ketika ada seorang melihat ada harimau di depannya, terus dia ngajak kopi misalnya. Salah. Kecuali buaya, ini lain ceritanya kalau buaya. Ya, buaya sambil ngopi. Intinya, ada pohon. Ada nggak dalam sejarah manusia bahwasanya pohon ini pernah dicabut akarnya dan mengejar seorang yang lewat di sampingnya dan menginjak-injaknya sampai mati? Tidak ada. Karena Allah tidak jadikan sifat pohon seperti itu. Sifat pohon itu tumbuh ke atas. Itu sifat pohon. Maka kalau seorang takut dari pohon, ini ketakutan karena apa? Allah tidak pernah menjadikan pohon ini sesuatu yang untuk ditakuti. Kalau Allah tidak menjadikan sesuatu yang untuk ditakuti, tapi dia takut, berarti dia sudah meyakini ada kekuatan selain Allah yang menjadikan pada pohon ini ada sesuatu yang harus ditakuti. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah yang menjadikan bagi mereka hal-hal yang mereka takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka menganggap sial sesuatu yang tidak pernah Allah katakan itu sial, maka siapa yang mereka jadikan kekuatan apa yang membuat itu sial? Kekuatan apa yang menjadikan angka 4 itu sial? Kekuatan apa yang menjadikan angka 13 itu sial? Padahal Allah tidak pernah sebutkan itu sial. Berarti kalau Allah tidak pernah jadikan itu sesuatu yang sial, sementara mereka meyakini itu sial, disinilah letak kesyirikannya. Mereka sudah meyakini ada kekuatan selain Allah yang menjadikan angka 4, angka 13 dan seterusnya itu sial, padahal Allah tidak pernah jadikan. Dan ini syirik yang sudah lama terjadi bahkan sejak zaman Fir'aun. Yang Allah ceritakan juga dalam surat Yasin pada penduduk Antakya yang Allah sebutkan, mereka mengatakan qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka mengatakan, wahai 3 rasul yang diutus oleh Nabi Isa kepada penduduk Antakya, sungguh kami telah sial karena kalian. Nah, ini menganggap sial sesuatu yang tidak pernah Allah jadikan itu sumber kesialan, ini adalah kesyirikan. Dipahami Pak? Siapa? Baik. Nah, Baik, Ustaz. sehingga kita wajib kaji. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada pakar Sirah Nabawi masalah tesisnya Pak Kiai Haji Iman. Gimana menurut Pak Ustaz? Tentang Habib. Iya. Nah, Kasih. nah,
Ini kembali pada kaidah menerima atau menolak berita. Karena nasab itu landasannya adalah pada berita. Artinya siapa yang menceritakan tentang nasab tersebut. Pertama, para ulama sepakat tentang nasab Nabi SAW. Dari beliau sampai kepada Adnan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Manaqibil Ansar, bab mab'ats Nabi SAW, kata Bukhari, huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, Ibn Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai di sini disepakati. Dari Adnan sampai kepada Ismail bin Ibrahim, ini khilaf para ulama. Dari Ibrahim sampai ke ayahnya Azar, Tarikh bin Nahur bin Arb bin Arb bin Arb bin Syab dan seterusnya, ini para ulama juga khilaf sampai kepada Nabi Nuh. Dari Nuh ini disepakati, disebutkan dia Nuh bin Lam bin Mutashakh bin Khuluq bin Mihlail bin Qainan bin Anush bin Shis bin Adam. Intinya ada dari nasab yang disepakati, ada yang para ulama berselisih pendapat, dan itu biasa. Ada perbedaan pendapat pada nasab, itu perkara yang biasa. Jadi kalau ada seorang dengan secara ilmiah memaparkan bahwasanya nasabnya diragukan, sah-sah saja. Tapi kalau mereka mengklaim nasab kami seperti ini juga sah-sah saja. Sebagian orang datang kepada Nabi SAW dari kalangan sahabatnya, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, nahnu min bani fulan bin fulan. Qala la antum min bani fulan bin fulan. Sebagian para sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, kami dari kabilah ini. Kata Rasulullah, bukan, kalian itu dari kabilah ini. Jadi sah-sah saja sebagian orang mengklaim nasabnya, tapi ternyata yang diklaim dengan objek yang diklaim itu berbeda dan nyambung. Dan bisa saja orang yang mengabarkan tentang nasab bisa keliru. Artinya banyak kemungkinan. Dan hal seperti ini kita melihat kepada apa sih substansinya. Oke, misalnya seorang dia adalah keturunan Nabi. Lalu apa konsekuensinya? Ketika para sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas, atau kepada Aisyah, juga hadis Ummu Salamah ketika turun firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian kejelekan wahai ahlul bait. Ditanyakan, siapa itu ahlul bait Rasulullah SAW? Kata beliau, hum man tahrumu alaihim sadaqah. Konsekuensi dari keturunan Nabi, haram baginya untuk menerima sedekah. Itu Pak. Itu konsekuensi sebagai keturunan Nabi. Haram, tidak boleh menerima sedekah. Boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima sedekah. Jadi, terus kenapa orang ribut-ribut memperjuangkan untuk ini nasab Nabi atau bukan? Apa sih konsekuensinya? Apakah kalau dia sudah menjadi nasab Nabi, maka jasadnya ini berkah seperti Nabi? Tidak. Kata seorang penyair, laqad rafa'a al-Islam Salman al-Farisi wa wada'a al-syirkul kufr wa wada'a al-kufr syariah adalah. Sungguh Islam telah mengangkat derajat Salman al-Farisi yang dia orang Persia, ajam, bukan keturunan Nabi, tapi karena keimanannya Islam ini mengangkatnya. Sebaliknya Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW, tapi karena kekufurannya Allah merendahkan dia dan menghinakannya di dalam neraka bahkan ketika dia masih hidup. Berarti konsekuensi dari seorang menjadi keturunan Nabi apa? Pertama, haram baginya untuk sedekah, haram baginya menerima sedekah. Kemudian yang berikutnya, wajib kita muliakan. Iya, dimuliakan. Udah sampai segitu. Nggak ada itu kalau dia punya minyak wangi, harganya modalnya misalnya 5.000 dijual 500.000 karena berkah, nggak ada. Karena berkah itu sesuatu yang Allah jadikan padanya berkah. Seperti misalnya pada Hajar Aswad atau pada air Zam-Zam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Bar dari Ibnu Abi Mu'ammir, dari Muhammad bin Munkadir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu,
Ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma'u Zamzam masyhurlah." Air Zamzam itu keberkahannya sesuai niat orang yang meminumnya. Ada misalnya orang datang ke mata air Gunung Salak yang tidak pernah tersentuh, lalu dia mengambil berkah dari air tersebut. Sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan air tersebut berkah. Adapun Zamzam, iya, ambil, cuci muka, atau kita minum meniatkan untuk kesembuhan, meniatkan untuk misalnya pengen kaya, silakan. Tapi Abdullah bin Umar ketika dia mengetahui air ini berkah dan seorang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan, Abdullah bin Umar ketika meminumnya dia mengatakan, "Ya Allah, aku meminum air Zamzam ini niatku agar aku tidak merasakan kehausan di hari kiamat kelak." Jadi sesuai niat orang yang meminum. Jadi seperti itulah konsekuensi. Itulah kita terbiasa memuliakan Nabi, tapi kita nggak tahu bagaimana cara memuliakan Nabi. Kita terbiasa memuliakan keturunan Nabi kita, tapi kita nggak tahu bagaimana cara memuliakan. Itu menjadi permasalahan. Jadi bedakan antara memuliakan dengan cara memuliakan. Kalau kita memuliakan, iya wajib kita muliakan keturunan Nabi. Nabi SAW wajib kita muliakan. Tapi apakah dengan meminta kepada Nabi ini bentuk pemuliaan? Enggak. Misalnya ada orang, "Oh ini saya sangat memuliakan Nabi, maka saya pun bersumpah dengan Nabi." Jadi di Mesir, Pak, itu menjadi kalam darij. Orang-orang awam ketika bersumpah, ini saya menghikayatkan, mereka mengatakan, "Wallahi wa nabi." Aku bersumpah atas nama Nabi dan aku bersumpah atas nama Allah dan aku bersumpah atas nama Nabi. Mereka menyangka ini memuliakan Nabi, padahal ini keliru. Nabi SAW sendiri mengatakan, "La tahlifu bi abaikum, faman kana halifan falyahlif billah." Jangan kalian bersumpah dengan menyebutkan nama-nama nenek moyang kalian. Siapa saja yang ingin bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maka bersumpah dengan menyebut nama Nabi itu bukan untuk memuliakan Nabi. Jadi ini cara memuliakan yang salah. Atau setelah beliau meninggal, seorang berdiri di samping kuburannya meminta kepada Nabi, ini bukan memuliakan Nabi. Bagaimana cara memuliakan Nabi? Kirimkan salawat kepada Nabi SAW, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dan Nabi SAW bersabda, "Dakhil, sungguh sangat merugi siapa itu ya Rasulullah, man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi." Yang orang mendengarkan namaku namun dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedakan antara dua hal tadi, memuliakan Nabi, memuliakan keturunan Nabi, dan cara memuliakannya. Ada memuliakan kita wajib, ada pun dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat. Ini tidak boleh sampai mereka mengatakan diambil rambutnya dan seterusnya. Ini tidak benar. Wallahu a'lam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk kajian pada kesempatan hari ini. Untuk di akhir aku untuk menutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat, semakin memahamkan kita tentang tauhid, dan inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan juga semakin memahamkan kita tentang kesyirikan, dan Allah melindungi kita, menjauhkan kita, keluarga dan keturunan kita dari kesyirikan ini, sebagaimana Nabi Ibrahim berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Wallahu a'lam. Semoga yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astagfirullah wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.